Ketua Umum Jalasenasri beserta jajaran pengurus pusat Jalasenasri dan Korps Wanita TNI Angkatan Laut melaksanakan kunjungan sosial ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1, Jakarta Timur. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi memperketat penjagaan di seluruh objek vital nasional di seluruh wilayah maritim Banyuwangi dan perairan Selat Bali. Kebahagiaan adalah kesetiaan, setia atas indahnya merasa cukup, setia atas indahnya berbagi, dan setia atas indahnya ketulusan berbuat baik. Halo netizen, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Lia kembali hadir menjumpai Anda dalam Nevi News edisi akhir pekan, Jumat 10 Desember 2021. Tentunya dengan sejumlah informasi yang telah kami siapkan untuk Anda. Ketua Umum Jalasenasri beserta jajaran pengurus pusat Jalasenasri dan Korps Wanita TNI Angkatan Laut melaksanakan kunjungan sosial ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1. Di sana sudah ada rekan saya Sersandina yang akan melaporkan langsung. Silahkan Sersandina. Ya netizen, Ketua Umum Jalasenasri Nyonya Vero Yudo Margono dan pengurus pusat Jalasenasri serta Korps Wanita TNI Angkatan Laut melaksanakan kunjungan sosial dan berbagi kasih ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1, Cipayung, Jakarta Timur. Berikut liputan selengkapnya. Ketua Umum Jalasenasri Nyonya Vero Yudo Margono beserta jajaran pengurus pusat Jalasenasri dan perwakilan Korps Wanita TNI Angkatan Laut Wilayah Jakarta melaksanakan kunjungan sosial dan berbagi kasih ke Panti Sosial Tresna Werda Budi Mulya 1, Cipayung, Jakarta Timur. Ketua Umum Jalasenasri beserta rombongan diterima oleh Ketua Panti Sosial, Ibu Susana Budi. Dalam kesempatan tersebut, Nyonya Vero Yudo Margono menyampaikan bahwa kunjungan pengurus pusat Jalasenasri dan Koal ini dalam rangka Hari Ibu dan juga hari ulang tahun Korps Wanita TNI Angkatan Laut ke-59 yang jatuh pada tanggal 5 Januari 2022 nanti, serta merupakan bentuk sinergitas ibu-ibu Jalasenasri dengan Koal. Kegiatan Koal ini tidak hanya kunjungan ke panti sosial, melainkan juga serbuan vaksin, berbagi kasih kepada korban bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan lain-lain. Lebih lanjut, sebagai wujud kepedulian dan kasih kami kepada sesama, juga diberikan tali asi yang diharapkan bermanfaat bagi penghuni panti. Jalasenasri sendiri adalah sebagai organisasi sosial senantiasa berupaya untuk selalu peduli dan berbagi kasih dengan masyarakat yang membutuhkan dan sering berkontribusi langsung dengan memberikan dan mengirimkan bantuan kemanusiaan korban bencana alam di seluruh Indonesia seperti Gunung Semeru di Lumajang. Kegiatan yang dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ini diawali dengan pembacaan doa, penyerahan bantuan sosial secara simbolis oleh Ketua Umum Jalasenasri Nyonya Vero Yudo Margono dan Laksamana Pertama TNI Tresna Kusumawati selaku perwira Koal tertua wilayah Jakarta kepada perwakilan lansia serta diakhiri dengan peninjauan wisma. Prajurit Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi memperketat penjagaan di seluruh objek vital nasional di seluruh wilayah maritim Banyuwangi dan perairan Selat Bali. Pasca terjadinya serangan sabotase di kabelhead pelabuhan ASDP Ketapang hingga depo PT Pertamina yang secara bersamaan di Selat Bali, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Ansori, perintahkan prajurit Lanal Banyuwangi memperketat penjagaan di seluruh objek vital nasional yang ada di seluruh wilayah maritim Banyuwangi dan perairan Selat Bali. Perintah tersebut terjadi saat memasuki tahap Tactical Floor Game dalam rangkaian latihan kegiatan Tim Second Fleet Quick Response atau Tim Reaksi Cepat Prajurit Lanal Banyuwangi di bawah Komando Komandan Tim Operasi Laut Kapten Laut Pelaut Kunturi dengan simulasi pengamanan objek vital nasional kabel bawah laut Jawa Bali 150.000 volt. Penjagaan pengamanan dilakukan oleh prajurit Lanal Banyuwangi bersama personel Pol Airut, KPPP, Polresta Banyuwangi, KPLP KSOP Banyuwangi, Basarnas dan instansi-instansi terkait lainnya.
Komandan Lanal Banyuwangi menyampaikan ucapan terima kasih kepada PLN yang mempercayakan kepada TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pengamanan bersama Polri dan stakeholder lainnya. Semoga dengan kepercayaan yang diberikan oleh PLN dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat menunjukkan kemampuan dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pengamanan objek vital nasional kabel laut 150.000 volt yang dipercayakan kepada TNI Angkatan Laut. Dari Banyuwangi kita beralih ke Sabang, di mana Lanal Sabang melaksanakan sosialisasi keselamatan di laut bagi nelayan bertempat di Pelabuhan Nelayan Gampung Imele, Kota Sabang. Menyikapi cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini di perairan Sabang, Lanal Sabang melaksanakan sosialisasi keselamatan di laut bagi nelayan bertempat di Pelabuhan Nelayan Gampung Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan sosialisasi keselamatan di laut bagi nelayan merupakan tindak lanjut dari perintah Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunario, agar melaksanakan pembinaan kepada masyarakat nelayan dan pesisir yang berada di bawah wilayah kerja Lanal Sabang. Pada kesempatan tersebut, dan Lanal Sabang melalui Pasintel Lanal Sabang, Mayor Laut Teknik Rudi Amiruddin memberikan himbauan kepada nelayan agar para nelayan mewaspadai cuaca buruk saat ini dan membawa alat keselamatan di laut yaitu pelampung sebelum berangkat melaut, serta melaporkan kepada pihak TNI Angkatan Laut bila melihat kejadian yang mencurigakan di laut. Sementara itu, Panglima Laut Imele Saiful Bahri menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lanal Sabang dalam membina para nelayan dan telah memberikan sosialisasi terkait keselamatan di laut. Dalam kegiatan tersebut, Lanal Sabang juga membagikan masker kepada nelayan untuk mencegah terjadinya penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini, Pos TNI Angkatan Laut Lanal Sabang melaksanakan sosialisasi keselamatan di laut bagi nelayan. Komandan Lanal Sabang, Kolonel Laut Pelaut Ardi Sunario, memerintahkan Pos TNI Angkatan Laut jajaran Lanal Sabang melaksanakan sosialisasi keselamatan di laut bagi nelayan untuk mencegah terjadinya kecelakaan laut akibat cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini di wilayah perairan Sabang. Menindaklanjuti hal tersebut, Babin Potmar Posal Melaboh melaksanakan sosialisasi keselamatan di laut bertempat di Gampong Pasipinang, Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat. Sementara itu, Babin Potmar Posal Lampulo, Posal Loknga, dan Posal Malahayati juga melaksanakan kegiatan sosialisasi keselamatan di laut bertempat di TPI Kota Raja Lampulo, Kabupaten Banda Aceh. Dalam sosialisasi tersebut, Babin Potmar Posal jajaran Lanal Sabang memberikan himbauan kepada nelayan sebelum berangkat ke laut agar melengkapi diri dengan alat keselamatan seperti pelampung dan radio, serta melaporkan kepada pihak TNI Angkatan Laut bila melihat kejadian yang mencurigakan di laut agar segera ditindaklanjuti. Selanjutnya, Babin Potmar Posal jajaran Lanal Sabang melaksanakan pengecekan alat keselamatan kapal nelayan yang sedang sandar untuk memastikan kelayakan serta membagikan alat keselamatan berupa jaket pelampung. Dari Sabang kita beralih ke Lok Sumawe guna mengasah naluri tempur serta meningkatkan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut. Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe melaksanakan latihan tembak tempur. Untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan profesionalisme prajurit, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lok Sumawe melaksanakan latihan tembak tempur ofensif dan latihan tembak tempur defensif di lapangan tembak Detasemen Arhanud 001 Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Komandan Lanal Lok Sumawe, Kolonel Marinir Dian Suryansyah memimpin langsung latihan teknik tembak tempur ofensif dan latihan teknik tembak tempur defensif dengan jarak dekat dan jarak sedang menggunakan senjata laras panjang jenis SS1 V1 dan senjata mesin jenis General Purpose Machine gun kaliber 7.62 mm dengan sasaran tembak per 100 meter. Dan Lanal Lok Sumawe menjelaskan bahwa latihan menembak merupakan program TNI Angkatan Laut dan sesuai direktif Komandan Lantamal 1 Belawan. Laksamana Pertama TNI Ahmadi Wibisono selaku pimpinan latihan mengenai keprofesionalan prajurit serta agenda tetap dalam program kerja rutin dalam pembinaan satuan yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan menembak prajurit TNI Angkatan Laut.
Dan Lanal juga menegaskan bahwa latihan menembak bukan hanya sekedar melaksanakan latihan rutin semata, namun setiap prajurit harus mampu meningkatkan keterampilan menembak agar para prajurit Lanal Lok Sumawe lebih baik dan profesional dan tidak lupa akan jati dirinya sebagai prajurit TNI. Di akhir latihan, para petembak melaksanakan lomba menembak dengan model tembak tempur ofensif dimulai dari berlari 20 meter ke jarak 100 meter, melaksanakan menembak sikap tiarap 10 butir selama 1 menit dan menembak sikap duduk 10 butir selama 1 menit. Selanjutnya petembak berdiri kembali dan berlari sejauh 50 meter ke depan, melaksanakan menembak sikap berdiri 10 butir selama 25 detik. Komandan Pasukan Marinir II memimpin olahraga bersama dan menyerahkan Pasmar II Warriors Award 2021 kepada 59 atlet di South Garden Mako Pasmar II, Sidoarjo. Komandan Pasmar II, Brigjen TNI Marinir Suherlan memimpin olahraga bersama dan menyerahkan Pasmar II Warriors Award 2021 kepada 59 atlet Pasmar II berprestasi bertempat di South Garden Mako Pasmar II Kesatria Marinir Mukijat, Jalan Ayani nomor 1A Gedangan, Sidoarjo. 59 atlet Pasmar yang menerima Pasmar II Warriors Award 2021 terdiri dari 34 atlet putra dan 6 atlet putri yang berhasil menjuarai kejuaraan di beberapa event perlombaan olahraga di tanah air. Dalam sambutannya, Komandan Pasmar II menyampaikan bahwa menjadi atlet mewakili satuan adalah merupakan salah satu bentuk penugasan yang merupakan ibadah dan kehormatan bagi seorang prajurit akan menjadi suatu kebanggaan bila menorehkan prestasi. Menjadi atlet mewakili satuan adalah momentum untuk dapat memberikan yang terbaik bagi pribadi maupun bagi satuan. Kita mengapresiasi para prajurit termasuk keluarganya yang berlaga untuk membanggakan satuannya. Tentunya kita juga akan memberikan perhatian. Pada kesempatan kali ini, Komandan Pasmar II juga menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi atas prestasi yang telah diraih oleh atlet prajurit petarung Pasmar II serta menyampaikan bahwa saat ini adalah siaga bencana. Kita siap setiap saat bila ada perintah gerak menuju medan tugas untuk dapat meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Di akhir sambutannya, Komandan Pasmar II mengajak kepada seluruh prajurit untuk berdoa agar saudara-saudara kita yang terdampak bencana diberikan kesehatan, kesabaran, dan kekuatan. Dalam rangka mendukung prioritas pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Lantamal 9 Ambon melaksanakan serbuan vaksinasi di Balai Desa Negeri Hitulama, Maluku Tengah. Antusiasme warga negeri Hitulama dan sekitarnya untuk mengikuti vaksinasi hari kedua yang dilaksanakan oleh Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon masih cukup tinggi. Terlihat dari antrian yang cukup banyak di lokasi vaksinasi yang berada di Balai Desa Negeri Hitulama, Kecamatan Leihitu, Maluku Tengah. Tak kalah juga para pelajar menyambut gembira kegiatan ini. Sebagai komponen utama dari pertahanan negara, jajaran TNI Angkatan Laut dalam hal ini Lantamal 9 akan senantiasa mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam menghadapi tantangan nyata. Dengan tanpa mengurangi pelaksanaan tugas pokok sebagai garda utama pertahanan, TNI Angkatan Laut juga berperan aktif mendukung prioritas pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Lantamal 9 Ambon terus bekerja sama dengan instansi terkait, baik instansi TNI Polri, instansi pemerintah, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk terus melaksanakan serbuan vaksinasi masyarakat maritim yang tingkat presentase vaksinasi masih rendah. Serbuan vaksin masyarakat maritim yang terus digelar Lantamal 9 Ambon dan jajaran merupakan perintah dan Lantamal 9 Brigjen TNI Said Latukonsina serta sesuai dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam rangka mempercepat capaian vaksinasi COVID-19 untuk mempercepat tercapainya herd immunity. Dengan mengerahkan vaksinator yang berasal dari Rumkital Dr. Efek Suharjo Lantamal 9 serta menggandeng Puskesmas Hitu, Puskesmas Hila, dan Tonkes Yonif 733 Masariku menggunakan jenis Sinovac, AstraZeneca, Moderna, dan Pfizer dengan target sebanyak 1.000 dosis vaksin. Ya netizen, demikian seluruh informasi Nevi News hari ini. Selalu patuhi protokol kesehatan dan ingat 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas.
Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Saya Lia beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Mari tim Jaya Indonesia maju, Jales Veva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih dan sampai jumpa.